Pernah nggak sih kalian lagi nonton film survival, terus jadi kepikiran, kalau aku di posisi itu kira-kira bisa tahan berapa lama ya tanpa minum? Nah, jawabannya tuh ternyata jauh lebih singkat dari yang kita bayangin. Dan jujur aja, cukup bikin kaget. Oke, bayangin deh, amit-amit ya, kita terdampar di suatu tempat. Di depan kita cuma ada dua pilihan, cari makan dulu atau cari air dulu. Keputusan ini penting banget loh. Salah pilih, akibatnya bisa fatal. Ini bukan main-main, ini soal ilmu dasar buat bertahan hidup. Dan ini dia jawabannya, jelas banget. Tanpa makanan, tubuh kita tuh ternyata masih kuat sampai 3 minggu. 3 minggu loh. Tapi, kalau tanpa air, wah ceritanya beda jauh. Waktu kita cuma sekitar 3 hari aja. Kelihatan kan bedanya? Ini nunjukin betapa krusialnya air buat kita. Konsep ini sebenarnya adalah bagian dari sebuah pedoman yang lebih besar yang di dunia survival dikenal sebagai aturan 3. Gampangnya, ini kayak contekan buat kita nentuin mana yang harus didahulukan pas lagi dalam kondisi darurat. Oke, kita bedah satu-satu ya aturannya. Pertama, kita cuma bisa tahan 3 menit tanpa udara. Lewat dari itu, ya bisa pingsan. Kedua, 3 jam tanpa perlindungan di cuaca ekstrim. Misalnya, kedinginan atau kepanasan banget itu juga bahaya. Nah, yang ketiga ini dia, 3 hari tanpa air. Baru deh setelah itu, yang terakhir, 3 minggu tanpa makanan. Kelihatan banget kan urutan prioritasnya? Mana yang paling mendesak buat tubuh kita? Jadi poin utamanya nih, 3-4 hari. Itulah angka rata-rata ya, batas waktu kita kalau benar-benar nggak minum sama sekali. Angka ini penting banget buat diingat. Tapi tunggu dulu. Angka ini tuh nggak saklek, Bo. Nah, ini dia yang menarik. Angka 3-4 hari itu cuma patokan kasar aja. Kenyataannya bisa lebih cepat atau lebih lambat. Banyak banget faktornya. Mulai dari umur, kondisi kesehatan kita, seberapa banyak kita gerak, dan yang paling ngaruh nih, cuaca. Kalau kita di bawah terik matahari, dehidrasi yang harusnya hitungan hari bisa jadi cuma hitungan jam aja. Ngeri kan? Terus, apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh kita kalau kekurangan air? Prosesnya tuh nggak tiba-tiba shutdown gitu aja. Semuanya dimulai dari sinyal yang kita semua tahu. Ya, bener, rasa haus. Nah, ini nih yang sering banget salah kaprah. Kita mikir, oh haus, saatnya minum. Padahal, menurut para ahli, pas kita merasa haus, itu artinya tubuh kita udah mulai dehidrasi ringan. Jadi rasa haus itu alarm tanda bahaya, bukan pengingat biasa. Dia reaktif, bukan proaktif. Oke, selain haus, ada tanda-tanda awal lain yang bisa kalian cek sendiri. Yang paling gampang, mulut rasa kering. Terus, coba deh perhatiin warna urin. Kalau warnanya mulai kuning pekat dan baunya lebih nyengat, itu tandanya tubuh lagi ngirit air. Plus, kita juga jadi gampang capek atau ngerasa nggak fit aja gitu. Kenapa sih air sepenting itu? Jawabannya simpel, karena tubuh kita ini isinya sekitar 70% air. Jadi, air itu bukan cuma buat ngilangin haus ya. Dia itu bahan bakar utama yang ngejalanin hampir semua fungsi penting di tubuh kita. Oke, sekarang kita bahas yang lebih serius ya. Gimana kalau tanda-tanda awal tadi kita cuekin aja dan tubuh terus-terusan kehilangan cairan? Nah, disinilah masalah besar mulai muncul. Jadi, ada batas kritisnya nih. Kalau tubuh kita kehilangan cairan lebih dari 10%, ini udah bukan dehidrasi ringan lagi. Ini udah masuk dehidrasi berat. Efeknya, fungsi fisik dan mental kita langsung anjlok. Kita bakal mulai ngerasa bingung, pusing, dan lemes banget. Dan organ pertama yang angkat tangan itu ginjal. Ginjal bakal berhenti total produksi urin. Ini kayak upaya terakhir dia buat nahan sisa-sisa air yang ada. Akibatnya, racun dan kotoran di tubuh jadi numpuk, nggak bisa keluar. Lanjut, dampaknya ke CPU kita, otak. Gini ceritanya, dehidrasi parah bikin darah jadi kental. Jantung harus kerja ekstra keras buat mompa darah kental ini. Akhirnya, aliran darah ke otak jadi seret. Kondisi inilah yang namanya cerebral hypoxia. Simpelnya, otak kita mulai kehabisan oksigen. Dan konsekuensinya, wah, ini beneran mengerikan. Ketika sel-sel otak kekurangan air, otak kita malah bisa bengkak. Bayangin, tekanan di dalam kepala kita naik, dan yang paling parah, pembuluh darah di otak bisa pecah. Ini kerusakan yang serius banget. Masalahnya, otak itu sensitif banget sama yang namanya kekurangan oksigen. Kalau kondisi cerebral hypoxia ini terjadi lebih dari 6 menit aja, kerusakan otaknya bisa permanen. Iya, permanen, meskipun nyawanya mungkin masih bisa diselamatkan. Oke, cukup ya skenario horornya. Setelah lihat yang serem-serem tadi, yuk kita balik lagi ke sesuatu yang bisa kita kontrol setiap hari,
yaitu pentingnya jaga cairan tubuh, bahkan dalam kondisi normal sekalipun. Kita nggak perlu terdampar di pulau terpencil buat ngerasain efek dehidrasi loh. Dehidrasi ringan aja yang sering kita alamin itu udah bisa bikin kita capek banget, mood jadi jelek, jadi susah mikir, bahkan bikin pencernaan bermasalah. Jangan-jangan rasa lemas kamu sore ini itu cuma karena kurang minum air putih. Hayo ngaku. Terus, gimana dong cara terbaik biar kita nggak dehidrasian? Jawabannya tuh sebenarnya lebih simpel dari yang kita pikir dan nggak melulu soal ngikutin aturan yang kaku. Pasti kita semua tahu kan aturan populer yang bilang kita harus minum 8 gelas air sehari? Pertanyaannya, aturan itu beneran berlaku buat semua orang di semua situasi, nggak sih? Jawaban singkatnya, enggak juga. Soalnya kebutuhan cairan tiap orang itu beda-beda, unik. Tergantung umur, seberapa aktif kita, cuaca juga ngaruh. Kalau maksa minum 8 gelas, bisa jadi buat sebagian orang itu kebanyakan. Tapi buat yang lain, yang super aktif misalnya, malah kurang. Jadi, cara paling jitu itu ya, dengerin aja sinyal tubuh kita sendiri. Ada 2 langkah gampang nih. Pertama, begitu merasa haus, langsung minum. Ingat ya, haus itu alarm, jadi jangan ditunda-tunda. Kedua, cek warna urin. Kalau warnanya bening atau kuning muda, berarti aman. Tapi kalau udah kuning pekat, wah itu lampu kuning, tandanya kamu harus lebih banyak minum. Nah, sebagai penutup, aku mau kasih satu pertanyaan buat kalian renungin. Setelah kita ngobrolin semua ini, dari tanda-tanda awal sampai akibatnya yang serius, pertanyaannya adalah, hari ini kamu udah cukup minum belum?